sini. Qala musannifu rahimahullah wa qala hadza rasul rabbil alamin yab'atsuhu Allah rahmatan lil alamin. Ketika rahib itu kemudian bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada pamannya, ini adalah Rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus beliau itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita tahu di sini Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya menjadi rahmat bagi orang Islam saja, tetapi beliau adalah rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Apa kata beliau? Kata Bahira Ar-Rahib, innakum hina akbaltum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Sesungguhnya kamu, maksudnya kalian, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke negeri Syam itu, ketika engkau sampai ke negeri atau ke tempat yang bernama Aqabah, dikatakan lam yabqa hajarun wala syajarun, tidak ada baik berupa batu ataupun pepohonan illa kharra sajidan, kecuali dia bersujud, wala yasjudani illa linabiyyin, dan tidaklah bebatuan dan pohon itu bersujud kecuali kepada nabi. Yang dimaksud bersujud di sini adalah memberikan penghormatan, bukan bersujud memberikan sujud penghambaan. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, di antara mukjizat beliau pernah mengatakan, saya tahu ada batu yang kemudian mengucapkan salam kepada saya. Jadi batu pun mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di antara mukjizat Nabi besar Muhammad SAW itu, beliau pernah memanggil pohon. Ada pohon, disebutkan itu, ja'at li da'watihi asjaru sajidatan tamshi ilaihi bila sakin wala qadami. Nabi Muhammad pernah memanggil, wahai pohon datanglah kemari. Misalkan di sini ada pohon mangga, agak jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dipanggil, wahai pohon datanglah. Pohon itu berpindah dari tempatnya menuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika selesai, disuruh balik lagi, kembali lagi ke tempatnya. Itu diantara mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi banyak sekali mukjizat beliau, diantaranya adalah pohon datang memenuhi panggilan dari baginda Nabi. Disebutkan di sini, ketika sampai di daerah namanya Aqabah, Nabi dan rombongannya beserta Abu Talib itu tidak ada satupun pohon ataupun batu yang kecuali mengucapkan bersujud kepada Nabi, dalam artian menghormati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan katanya Bahira, tidaklah bersujud batu dan pohon itu kecuali kepada seorang Nabi. Fa inna najiduhu fi kutubina mausufa. Sesungguhnya kami telah mendapati dalam kitab kami tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Taurat itu disebutkan sangat detail tentang sifat-sifat baginda Nabi. Kenapa kemudian orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi besar Muhammad SAW? Satu saja alasannya, yaitu karena Nabi yang terakhir tidak berasal dari golongan mereka. Itu saja problemnya, itu aja masalahnya. Andaikan itu berasal dari golongan mereka, niscaya mereka beriman. Tetapi karena tidak berasal dari Yahudi, berasal dari golongan Arab, sehingga orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sudah dijelaskan, bahkan ada seorang pendeta mengaku begini, saya diajarkan oleh ayah saya semua hal yang ada di dalam Taurat, kecuali satu bagian yang itu disimpan dalam kotak. Ketika ayah saya meninggal, saya mencoba untuk melihat apa isi kotak itu. Ternyata isinya adalah kabar tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya memang ini disembunyikan di kalangan mereka, karena memang mereka tahu Nabi terakhir itu tidak berasal dari golongan bangsa Yahudi. Wa indaman taqaddamna ma'rufa. Dan katanya Rahib Bahira itu, orang-orang sebelum saya, sifat-sifat Nabi Muhammad ini juga sudah dijelaskan. Artinya sebelum saya lahir, pendahulu-pendahulu saya, orang-orang Yahudi itu sudah sangat jelas mengetahui sifat-sifat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li Abi Thalib, kemudian Bahira berkata pada Abu Thalib, la in qadimta bihi Syam la yaqtulannahu al-yahud. Kalau kamu membawa anak kecil yang bernama Muhammad ini sampai ke negeri Syam, dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Faraddahu khaufan alaihi minhum, sehingga Abu Thalib membawa kembali Nabi Muhammad karena takut akan peringatan dari rahib itu. Kegemaran orang Yahudi itu adalah membunuh para nabinya. Karena mereka berkeyakinan begini, nabi itu harus dites. Kalau dia benar-benar nabi, ketika akan dibunuh pasti akan ada mukjizat. Ketika akan dibunuh pasti ditolong oleh Allah. Sehingga mereka selalu mencoba untuk membunuh nabi-nabinya. Banyak nabi yang kemudian dibunuh oleh Bani Israel. Termasuk baginda Nabi Muhammad pernah diracun oleh seorang perempuan yang memberikan hidangan kepada Nabi berupa kambing yang sudah diracun. Nabi bersama sahabat diberi hidangan kambing. Perempuan Yahudi ketika mau sampai dimakan, sudah sampai ke mulutnya Nabi, kambing yang sudah mati itu kemudian bersuara, wahai Muhammad, aku sudah diracun, keluarkan aku dari mulutmu. Akhirnya Nabi mengeluarkan racun itu. Tapi sahabat beliau sudah kadung sampai menelan daging itu sehingga meninggal. Memang Nabi sudah pernah mengalami percobaan pembunuhan. Akhirnya dari kejadian ini, ulama itu mempunyai dua pendapat mengenai meninggalnya Nabi Muhammad. Pendapat yang pertama itu mengatakan efek racun yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi itu sudah berefek kepada organ tubuh Nabi Muhammad, kepada ususnya, kepada organ dalamnya, sehingga Nabi meninggal efek daripada racun itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal bukan karena efek itu. Sebagian sahabat lebih senang berpendapat Nabi itu meninggal karena diracun. Kenapa? Karena beliau akan mendapatkan makom syahid. Orang yang meninggal karena diracun itu pahalanya seperti orang yang berperang. Jadi sebagian sahabat lebih senang menilai Nabi itu beliau syahid. Meninggal diantaranya adalah efek racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi itu sudah bekerja kepada tubuh beliau. Akhirnya Abu Thalib ketika diperingati, kalau kamu mengajak anak kecil ini sampai ke negeri Syam dan ketahuan orang Yahudi, pasti akan dibunuh. Akhirnya Abu Thalib membawa lagi Nabi Muhammad ke Mekah, dan Abu Thalib balik lagi untuk ke negeri Syam bersama kafilahnya. Jadi beliau bukan kemudian menggagalkan dagang beliau ke negeri Syam, tapi membawa dahulu Nabi Muhammad ke Mekah, kemudian beliau berangkat lagi bersama kafilah dagangnya. Kemudian, "Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marrah tsaniyah ila Syam ma'a Maisarah gulami Khadijah radhiyallahu anhu fi tijaratin laha qabla ay yatazawwajaha." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar lagi, artinya bepergian lagi ke negeri Syam kedua kalinya bersama seorang budak bernama Maisarah. Maisarah ini adalah budak dari Khadijah radhiyallahu anha. Dalam rangka apa? Fi tijaratin laha, ketika membawa barang dagangannya Khadijah. Jadi Khadijah ini memang terkenal seorang perempuan yang kaya raya di zaman jahiliyah. Kenapa beliau bisa kaya raya? Beliau mempunyai modal atau dagangan yang beliau berikan kepada orang laki-laki untuk dijual. Kemudian dari hasil jualannya itu, kalau ada labanya, maka akan diberikan bagi hasil atau bagaimana. Jadi beliau tidak keluar sendiri, tetapi laki-laki yang menjual barang-barang Sayyidah Khadijah. Termasuk Nabi Muhammad pada waktu itu bekerja kepada Khadijah ini, membawa barang dagangannya ke negeri Syam, ditemani oleh seorang budak bernama Maisarah. Jadi Maisarah, kalau sekarang Maisarah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tapi Maisarah yang bersama Nabi ini Maisarah laki-laki. Ya, Maisarah laki-laki. Jadi beliau bersama Maisarah, budaknya Khadijah, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Sekarang itu Palestina, Yordania, itu Syam. Jadi pergi ke negeri yang sekarang dijajah oleh Israel itu sebagiannya. Nazala tahta zilli syajarah. Falamma qadima Syam, ketika Nabi Muhammad sampai ke negeri Syam, nazala tahta zilli syajarah. Beliau duduk di bawah naungan pohon.
qariban min sauma'ati rahib, dekat dari tempat ibadahnya seorang rahib. Jadi ini perjalanan yang kedua. Kalau rahib yang pertama tadi namanya Bahira, ada yang bilang Buhaira, beberapa penceramah kadang-kadang bilang Buhaira, di sini dibilang Bahira. Ini kedua kalinya ketika bersama Maisarah untuk membawa barang dagangan Khadijah itu, ketemu rahib lagi. Beliau duduk di bawah pohon. Nah, pohon ini mungkin yang sampai sekarang ada itu di Yordan, disebut pohon Sahabi. Jadi mungkin ada di internet pohon Sahabi, itu besar sekali pohonnya, dan sampai sekarang katanya itu adalah salah satu sahabat Rasulullah, kalau dianggap sahabat yang masih hidup, yaitu pohon ketika Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam, beliau duduk di bawahnya, sampai sekarang masih hidup. Apa kata rahib? Ketika duduk beliau di bawah pohon itu, ada rahib. Faqala rahib berkata, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabi." Tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Artinya memang sudah ada dalam kitab Taurat penjelasan tentang sifat-sifat nabi akhir zaman, di antaranya adalah dia duduk di bawah pohon itu. Jadi sudah diprediksi, sudah ada penjelasannya. Kenapa kemudian kitab Taurat yang ada sekarang itu tidak menjelaskan sifat-sifat nabi ini? Disebutkan oleh ulama karena kitab Taurat sudah tidak orisinil, sudah banyak dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka, sehingga semua sifat-sifat nabi sudah dibuang sekarang. Wa kana Maisarah yaqul, dan Maisarah ini menceritakan ketika beliau bepergian ke negeri Syam ini bersama Nabi. Apa kata Maisarah? Idza kanatil hajirah washtaddal har nazala malakan minas sama anzuruhuma yuzillanihi. Ketika sudah panas yang menyengat menimpa kami, ada malaikat yang ada di langit dan aku melihat mereka sedang memberikan naungan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam kisah yang lain disebutkan Nabi Muhammad ketika bersama Maisarah itu, ketika panas menyengat, beliau selalu dinaungi oleh awan. Kalau di sini disebutkan itu adalah malaikat yang kemudian menaungi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi awan ini selalu mengiringi kepergian baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan ini tidak mengherankan ya. Karena beliau adalah calon nabi yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, tentunya mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi Muhammad itu mempunyai perlakuan khusus. Jadi kalau sekarang di Jember ini lagi rame son horek ya, son horek. Ya, semua anak muda mungkin senang kepada yang demikian. Termasuk Nabi ketika mudanya itu pernah ingin begadang bersama pemuda Mekah. Jadi Nabi sebelum bekerja kepada Khadijah ini, di antara pekerjaan beliau adalah menggembala kambing di perbukitan Mekah, jauh dari kota Mekah, di mana ada rumputan, kambing digembala di situ. Bukan kambing beliau, tetapi beliau menggembala kambing. Bahasa Maduranya itu apa? Ya itu ya. Bukan punya beliau, tapi beliau mendapatkan upah dari menggembala kambing itu. Nah, suatu hari beliau mendapat kabar di kota Mekah ada, kalau zaman sekarang mungkin ada son horek gitu ya. Tapi zaman Nabi ya ada kayak musik-musik begitu. Itu beliau sempat cenderung untuk ingin hadir ke sana. Akhirnya bilang sama temannya, saya ingin hadir acara melean di kota Mekah itu yang ada musik-musiknya, apalah kita nggak tahu. Son horek kalau sekarang. Saya titip kambing saya. Kenapa dititipkan? Karena kambing itu ya bisa lepas atau ada dimakan serigala atau dititipkan kepada sahabatnya. Baik Muhammad, saya jaga kambing kamu, silakan kamu datang. Ketika Nabi berjalan di malam itu menuju ke kota Mekah, sampai di rumah pertama di kota Mekah, beliau seakan-akan mendengar suara dari dalam rumah itu. Beliau mendengarkan, tiba-tiba beliau ngantuk, tertidurlah beliau, panas matahari yang kemudian membuat beliau terbangun. Bangun sudah pagi, sudah panas, sudah selesai dugemnya, sudah selesai son horeknya. Agak jadi, akhirnya pulanglah Nabi pertama. Setelah itu nyoba lagi beliau. Setelah berapa lama dengar lagi ada kegiatan melean lagi.
oleh pemuda-pemuda Mekah. Bilang lagi, saya nitip kambing saya ya, saya mau hadir ke acara itu. Sama kejadiannya, sampai di rumah pertama beliau mendengarkan sebuah suara. Beliau dengarkan, tiba-tiba beliau ngantuk, tertidur, bangun sudah pagi, nggak jadi. Katanya Nabi, saya di zaman jahiliyah pernah ingin ikut kegiatan seperti itu, melean, dengarkan musik apa itu, hanya 2 kali. Setelah itu tidak ada sama sekali. Ini tandanya apa? Nabi memang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau secara nafsu manusia itu persis seperti manusia kita ini. Punya naluri nafsu seperti kita. Artinya apa? Kita mencontoh seseorang yang sama persis dengan kita. Nabi besar Muhammad sebagai contoh. Tapi bukan contoh yang kemudian tidak bisa kita contoh. Misalkan Allah mengutus malaikat, ya udah nggak bisa kita contoh. Malaikat itu kalau disuruh sujud, sujud terus. Ketika disuruh baca Quran, mungkin baca Quran terus. Tapi Nabi persis seperti manusia biasa, tetapi beliau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama disebut dengan maksum ya. Beliau dijaga dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Termasuk beliau ini ketika bepergian ke negeri Syam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari panas matahari. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sana. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya sampai 35 tahun, syahida bunyanal Ka'bah. Beliau menyaksikan pembangunan Ka'bah. Wa wada'al hajarul aswad biyadihi, dan beliaulah orang yang kemudian meletakkan hajar aswad dengan tangannya. Ini kan ceritanya begini, ketika beliau Nabi Muhammad usianya 35, ada yang usianya 35, 35? Gak ada ya, lebih di atas 35. Berarti kalau usia beliau 35, ini sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah ya, karena beliau menikah usia ada yang bilang 25. Jadi 10 tahun setelah beliau menikah. Ini Ka'bah mengalami Mekah itu bisa banjir Bapak-bapak. Banjir gimana? Kalau terjadi hujan itu di Mekah itu tidak bisa terserap oleh gunung, tidak bisa langsung terserap oleh tanah karena posisinya tanahnya tandus. Sehingga kalau ada hujan dari bukit-bukit itu langsung kayak banjir begitu. Dan kalau besar banjirnya bisa menghantam bangunan yang di bawahnya. Termasuk Ka'bah pada waktu itu terkena banjir. Sehingga dindingnya retak dan orang Quraisy tidak punya pilihan kecuali membangun ulang Ka'bah. Sebenarnya mereka takut karena di zaman jahiliyah itu mereka seperti kita itu punya konsep apa bahasa Maduranya? Tola, apa tola itu? Iya ya, keneng tola. Apa? Dia takut untuk menghancurkan Ka'bah karena di zaman jahiliyah ada konsep keneng tola. Apa keneng tola bahasa Indonesia? Kualat. Ini gimana? Ka'bah sudah retak dindingnya. Ini mau kita perbaiki atau katanya sebagai nanti kalau kita hancurkan kualat begitu, terjadi apa-apa. Akhirnya mereka takut, ragu untuk membetulkan Ka'bah itu. Tapi ada satu orang memberanikan diri. Ada yang menghancurkan batu-batunya, ada yang mengangkut. Tapi dilihat dulu sama orang-orang. Ketika habis menghancurkan, kok nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa berarti, nggak kualat gitu. Akhirnya dibongkarlah Ka'bah itu dan dibangun kembali. Nah ketika membangun kembali ini ada problem Bapak-bapak. Mereka itu ketika membangun Ka'bah, orang kafir Quraisy pada waktu itu memang sudah punya pengetahuan tentang harta halal dan harta haram. Tapi mereka khusus untuk Ka'bah, walaupun mereka sedang zaman jahiliyah bilang, untuk pembangunan Ka'bah tidak akan kita bangun kecuali menggunakan harta yang halal. Pada waktu itu harta halalnya itu habis, sehingga yang awalnya Ka'bah itu agak memanjang seperti ini, anggaplah seperti papan ini. Harta halalnya habis, masih sampai di sini sudah habis harta halalnya. Sehingga bagian yang tidak terbangun ini sampai sekarang dibuatkan bagian melengkung yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu adalah bagian Ka'bah yang dulu sama orang Quraisy mau dibangun, harta halalnya habis. Sehingga sampai sekarang tersisa Hijr Ismail yang melengkung. Jadi nanti kalau umroh atau haji, amin. Semuanya kalau bisa bareng-bareng.
Nggak tahu siapa yang nanggung. Kalau kemudian tawaf, Anda masuk ke Hijri Ismail, itu tawafnya nggak sah. Karena tidak berada di luar Ka'bah. Karena Hijri Ismail itu masih area Ka'bah. Jadi harus keluar dari Hijri Ismail, putaran 1, 2, 3 sampai 7 kali. Hijri Ismail itu adalah bagian Ka'bah yang dulu hartanya habis. Dan Ka'bah ini sempat mengalami beberapa pembangunan. Sempat Nabi itu bilang begini kepada Sayyidah Aisyah kalau nggak salah, wahai Aisyah, andaikan orang Quraisy ini bukan karena mereka baru saja masuk Islam, niscaya akan aku turunkan pintu Ka'bah ini ke bawah dan akan aku buat pintu di barat dan di timur, dan akan aku sempurnakan bagian yang dulu tidak sempat mereka bangun. Maksudnya bagaimana? Nabi ingin mengembalikan Ka'bah itu sebagaimana dibangun dulu oleh Nabiullah Ibrahim. Karena ketika terjadi banjir itu kan tidak sampai seluruh bagian Ka'bah selesai. Nabi ingin itu menjadi bagian Ka'bah lagi. Kemudian orang kafir Quraisy itu dulu membangun pintu Ka'bah itu agak tinggi, sampai sekarang tinggi. Pernah lihat pintu Ka'bah? Itu sampai sekarang tinggi. Tujuannya apa? Agar tidak ada pencuri yang masuk ke sana. Karena waktu itu kalau pintunya ada di bawah, ditakutkan ada pencuri yang masuk, sehingga pintunya dibuat ke atas. Sampai sekarang dibuat ke atas. Kalau Anda lihat presiden-presiden Indonesia yang masuk ke dalam Ka'bah, itu sebelum masuk dibuatkan tangga, ada tangga besi yang didekatkan Ka'bah baru bisa dinaiki. Jadi kalau sekarang pintunya hanya satu sampai sekarang. Dulu saya lupa di zamannya siapa, Abdullah bin Zubair begitu ya. Sempat hadis ini menginspirasi Abdullah bin Zubair. Apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair? Yang ada dalam hadis ini yaitu Nabi ingin menyampaikan bangunan Ka'bah sebagaimana sebelum dibangun oleh orang kafir Quraisy. Artinya pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim itu disempurnakan. Hijri Ismail dikembalikan lagi, dibuang dan kemudian dibuat pondasi Ka'bah. Dan juga menurunkan pintu yang ada di bawah itu, yang di atas itu ke bawah begitu. Dan sempat terlaksana. Tetapi karena politik itu penuh dengan kebencian kepada seseorang, setelah Abdullah bin Zubair ini turun tahta dan diganti oleh rezim yang lain, bilang begini, saya tidak ingin Ka'bah ini diingat oleh orang Arab adalah bangunannya Abdullah bin Zubair. Bongkar lagi, kembalikan lagi ke bentuk seperti kafir Quraisy. Jadi Ka'bah ini jadi mainan politik, dipanjangkan, dipendekkan, dipanjangkan, dipendekkan begitu. Akhirnya pada masa kalau nggak salah Harun ar-Rasyid begitu ya. Harun ar-Rasyid ingin mengembalikan lagi, kan tadi di awalnya panjang, dibangun orang Quraisy pendek, sama Abdullah bin Zubair dibuat panjang, ganti khalifah dipendekkan lagi. Sama Harun ar-Rasyid, ayo kita balikan lagi kepada di zaman seperti Abdullah bin Zubair. Kemudian ada seorang ulama bilang, sudah, Ka'bah ini jangan dibuat mainan. Nanti ganti penguasa dipanjangkan lagi. Tidak suka sama penguasa itu dipendekkan lagi. Persis seperti Indonesia ya. Ada K13, ganti menteri, ganti lagi. Nggak sah kalau ganti menteri, nggak ganti kurikulum. Ini kan kasihan ya. Mirip-mirip seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti ini memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Jadi itu yang terjadi. Nah, akhirnya sampai sekarang bangunan Ka'bah itu tidak disempurnakan seperti awalnya dan hanya menyisakan Hijri Ismail. Jadi Ka'bah itu sesuatu yang dimuliakan. Nanti kalau sampai Ka'bah, Anda tidak mampu baca Quran, itu memandang Ka'bah saja itu adalah ibadah. Melihat Ka'bah itu ibadah. Kemudian Ka'bah itu ada satu tempat namanya Multazam. Multazam ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ketika berdoa, beliau menempelkan dadanya ke Multazam ini. Ini tempat yang mustajab, kata beliau. Kalau nggak salah, posisi Multazam adalah di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi beliau menempelkan posisi begini, dadanya menempel ke dinding Ka'bah sambil berdoa. Itu yang dicontohkan Nabi. Kalau di
Mekah multazam, kalau di Madinah namanya Raudhah. Nah, itu yang kalau masuk sekarang harus pakai kartu nusuk gitu ya, macam-macam. Itu tempat yang ada di Ka'bah. Memandangnya beribadah, tempat mustajabnya multazam. Kemudian ketika selesai dibangun pada usia Nabi berusia 35 itu terjadi peristiwa yang sangat masyhur, yaitu orang-orang Quraisy ketika ingin mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya itu, mereka saling berebut dan merasa yang paling berhak. Ini saya yang paling berhak. Yang lain enggak, saya yang paling berhak. Hampir mereka karena berebut ingin mengembalikan Hajar Aswad itu sampai menghunus pedang. Hampir terjadi percekcokan. Sehingga mereka sepakat nanti kalau ada orang pertama yang masuk dari pintu itu, kita serahkan kepada dia. Ditunggu siapa yang keluar dari pintu itu. Ternyata yang masuk pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang-orang musyrik pada ini tepak ini ya. Kalau ini kan sudah dikenal Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Katanya Nabi, ini Muhammad, kami sedang berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke posisinya kembali. Ini bangunan Ka'bah sudah sempurna, tinggal Hajar Aswad. Setelah itu Nabi Muhammad berpikir dan akhirnya ada solusi yang sangat cemerlang baginda Nabi Muhammad. Beliau mengambil sebuah kain begitu, diletakkan di tanah, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Semua suku, kepala-kepala suku yang berebut tadi disuruh memegang ujung kainnya. Kemudian diangkatlah bersama-sama mendekati Ka'bah. Sampai dekat dengan Ka'bah, Nabi Muhammad mengambil batunya dan diletakkan kembali. Semua suku pada waktu itu ridho dengan keputusan baginda Nabi Muhammad yang awalnya hampir berperang. Jadi ini adalah bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan permasalahan itu sebelum beliau menjadi nabi. Jadi usia beliau baru 35. Masih muda kalau usia sekarang. Jadi beliau sejak menikah dengan Khadijah ini menjadi orang yang sangat terpandang, bahkan bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi ini panjang ceritanya karena ini tidak ada Ustadz Abdul Aziz yang biasanya ada tambahan dari beliau. Yang penting kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan sedikit cerita tadi, episode tentang Ka'bah dan bertemunya Nabi dengan seorang rahib tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan ilmu sehingga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Karena begini, orang untuk cinta kepada sesuatu itu harus tahu terlebih dahulu. Contohnya begini, saya pergi ke Sunan Ampel di Surabaya. Saya nggak tahu sejarahnya Sunan Ampel, beliau kapan datang ke Indonesia, dakwahnya bagaimana, anaknya siapa, asal usulnya dari mana. Cuma saya datang saja. Saya akan nyentang, ya udah saya duduk, Al-Fatihah ila Sunan Ampel, datar-datar saja. Tetapi ketika saya datang Sunan Ampel bersama seorang guide itu apa? Pemandu wisata. Dia menjelaskan ini Sunan Ampel begini, dakwahnya begini, dia berasal dari negeri yang jauh, datang untuk berdakwah. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka ketika saya berdoa itu, saya mengenal siapa Sunan Ampel karena diceritain. Beda dengan hanya orang begitu. Termasuk datang ke Nabi Muhammad, datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjidil Aqsa yang sekarang dia jajah atau ke Madinah. Kalau kita ngerti sejarahnya, berbeda dengan orang yang tidak ngerti. Tadi saya ziarah haji, ya orang desa begitu ya. Kata yang berziarah, saya tadi nanya sama dia, bagaimana Bu wukufnya lancar? Itu bingung, wukuf itu yang mana? Jadi nggak tahu, prosesi haji itu nggak tahu. Dia berangkat dalam keadaan tidak punya ilmu. Ini kan kasihan gitu ya. Paling enggak kita tahu ada wukuf, ada rukun-rukun haji. Sampai dia wukuf Arafah saja itu dia nggak tahu di prosesi yang mana. Apalagi berangkat sudah sepuh. Saya dengar sekarang Indonesia ini 50 tahun. Jadi kalau Anda daftar umur 30 akan berangkat di usia 80 kalau nyampe usianya. Kalau nggak nyampe bagaimana? Solusinya bagaimana? Katanya sekarang usia 12 itu sudah 12 begitu ya. Boleh daftar. Jadi kalau punya anak nanti usia 12 langsung aja daftar. Kan udah berpuluh-puluh tahun. Nah ini
Ya kalau nggak bisa haji, mudah-mudahan umroh dulu. Umroh dulu ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bersama lagi dengan Ustadz Abdul Aziz dan lengkap begitu ya. Ini kan rasanya kurang. Biasanya berdua satu, apalagi sudah ditinggal sama Syekh Toha. Syekh Toha sudah meninggalkan kita, sudah tinggal kita. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Siapa namanya? Muhammad Elfat Deniar. Ya, baik. Kita doakan itu ya. Ananda, panggilannya siapa? Elfat. Elfat ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar bilang